dengan keberlanjutan dari program ini sendiri akan seperti apa, karena tentu ada efeknya juga ya bagi APBN dan juga industri gas sendiri di tanah air. Nah, ketika kita melihat mungkin evaluasi terlebih dahulu, saya akan ke Pak Joko terlebih dahulu begitu. Dari DEN sendiri melihat berkaitan dengan kebijakan HGBT yang akhirnya juga akan, yang seharusnya akan berakhir lebih cepat, tapi tampaknya juga diberikan sinyal oleh pemerintah, Kementerian SDM untuk diperpanjang lagi begitu. Seperti apa pandangan dan juga evaluasi dari Anda? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada undang-undang, memang seharusnya semua kita mengacu kepada undang-undang, baik undang-undang energi maupun undang-undang migas yang telah di judicial review oleh MK, bahwa pemerintah itu menetapkan harga gas bumi di Indonesia gitu ya, untuk dalam negeri. Juga untuk minyak gitu. Nah, memang pada saat undang-undang migas itu baru terbit, itu harga minyak dan gas bumi diserahkan ke mekanisme pasar. Namun demikian telah di judicial review oleh MK, maka pemerintah menetapkan harga gas. Jadi itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa kebijakan untuk penentuan harga gas ini dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi itu menurut saya sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Oke, baik. Sebelum ke Pak Justinus, saya ke Pak Ali terlebih dahulu begitu ya. Kalau kita lihat mungkin pandangan Anda overall berkaitan dengan evaluasi dari kebijakan ini sendiri seperti apa? Karena memang beberapa laporan juga menyebutkan penyerapannya ini masih belum maksimal sebetulnya. Seperti apa, Pak Ali? Iya, kalau saya lebih concern memandang dari sisi transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan ya. Saya pikir gas ini adalah salah satu energi yang cukup baik, cukup bersih, dan kemudian harus mampu, pertama harus bisa menjadi salah satu pilar dari transisi energi, dan kedua juga harus bisa dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat secara luas. Jadi kalau program harga khusus ya, gas khusus untuk industri tertentu tersebut, itu yang selama ini dilakukan, itu menurut kami cukup berdampak ya terhadap peningkatan produktivitas dari industri-industri yang memanfaatkan gas tersebut, dan juga berdampak luas juga terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan pajak. Saya kira kalau di saat sekarang, di mana kita baru saja menghadapi situasi agak sulit pada saat COVID, di mana industri kemudian mengalami tekanan, ekonomi mengalami tekanan, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, maka insentif atau fasilitas atau perlakuan yang khusus kepada industri tertentu yang mampu meningkatkan serapan tenaga kerja, kemudian juga mampu meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil alam kita termasuk gas, itu saya pikir memang harus dilanjutkan setidaknya untuk beberapa waktu yang ke depan, sampai kemudian kondisi ekonomi, pertumbuhannya kemudian terjaga, dan industri juga kembali kepada titik yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Oke, baik begitu. Kemudian di lapangan sendiri, Pak Justinus ya yang merasakan begitu sebagai salah satu industri yang menerima kebijakan dari HGBT ini ya. Seperti apa tanggapan Anda, mungkin evaluasi Anda berkaitan dengan kebijakan ini sejauh ini? Apakah memang betul-betul terasa begitu dari sisi industri terbantu dengan harga gas murah ini? Terima kasih. Kebijakan HGBT ini tidak hanya membantu, tetapi menyelamatkan industri. Dengan Perpres 40 2016 dan terakhir dilaksanakan dalam Kepmen 91 2023, itu membuktikan bahwa gas bumi yang sekitar 2 dekade lalu itu diperkenalkan kepada industri, ternyata memang membawa transformasi tidak hanya kepada operasional, tetapi juga kepada bagaimana daya saing itu ditingkatkan. Nah, sejak berlakunya efektif pada tahun 2020, HGBT itu langsung diuji dengan pandemi. Disitulah industri merasakan vitalnya gas bumi, energi ini dalam mendorong industri. Reindustrialisasi terjadi sejak tahun 2020 dan terus berkembang sampai sekarang dengan 32 bulan berturut-turut dengan Purchasing Managers Index manufaktur itu selalu di atas 50 ekspansif.
Kalau agak mundur ke belakang sekitar 10 tahun yang lalu pada saat gas bumi naik, terjadi reindustrialisasi terus sampai dengan 2019. Nah, dengan kata lain, sangat fatal kalau HGBT tidak dilanjutkan untuk energi yang vital ini. Kami mengapresiasi statement dari Pak Menteri SDM bahwa HGBT akan berlanjut. Nah, posisi wait and see ini mungkin masih terjadi karena kami menunggu mungkin permennya atau Perpres baru yang memang menegaskan kembali harga gas bumi tertentu yang terjangkau ini. Apalagi disrupsi global ya nanti akan terjadi. Dan kita sudah punya fondasi yang sangat baik. Sinergi di antara lintas sektoral itu sudah sangat baik. Pak Joko dan lain semua, kalau saya kenal dengan Pak Joko cukup lama. Jadi bagaimana memperjuangkan energi untuk kita semua. Karena fondasi ekonomi dalam 5 tahun ini yaitu sektor manufaktur sudah terbentuk dengan baik. Nah, sangat disayangkan apabila ini berlarut-larut tidak diputuskan dengan cepat dalam bentuk permen sebelum akhir tahun ini. Ini yang dinantikan. Ada beberapa investasi yang tanda kutip menunggu kepastian keberlanjutan ini sehingga mereka dapat merealisasikannya. Dan jangan lupa bahwa komitmen kita untuk mengekspor sekitar 30% itu masih ditunggu oleh pembeli luar negeri. Oke, baik. Nah, ini semakin menarik ya, karena tadi sekali lagi kita sudah mendengarkan perspektif dari para pelaku industri, tapi mungkin dari Dewan Energi Nasional, dari Pak Joko sendiri juga punya concern tersendiri begitu ya, berkaitan dengan, apalagi juga kita ketahui bahwa ini ada kaitannya juga tentunya dengan industri hulu untuk gas, kemudian juga midstream untuk gas, kemudian kita juga melihat begitu ya bahwa porsi produksi gas yang diarahkan untuk HGBT atau digunakan untuk HGBT ini juga cukup besar begitu, 41%. Nah, ketika kebijakan ini terus dilanjutkan atau mungkin evaluasi juga begitu ya sejauh ini dari kebijakan ini dilanjutkan seperti apa berpengaruh kepada sektor hulu dan juga midstream gas, mungkin bisa digambarkan Pak Joko. Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat dari mekanisme ya, dari mulai produksi, eksplorasi gitu sampai dengan pengguna, itu ada di hulu, ada midstream, ada downstream, bahkan ada trader gas gitu ya. Tentunya di sektor hulu pengen harga semaksimal mungkin gitu untuk mendapat pengembalian investasi yang secepat mungkin. Tapi di sektor paling ujung di konsumen tentunya ingin seminimal mungkin. Nah juga di midstream juga pasti akan perlu membangun infrastruktur gitu ya, transmisi, distribusi yang memerlukan juga biaya yang cukup besar dan juga ingin mendapatkan profit. Begitu pula trader, tapi semuanya itu sudah diatur ya. Di hulu ketika pengembangan lapangan gas itu dinyatakan ekonomis, maka di situ sudah dijamin bahwa di sektor hulu itu tidak berkurang gitu keekonomiannya dengan Perpres nomor 40 itu bahwa bagian negara lah yang dikurangi sampai nol bahkan. Jadi negara hanya dapat dari FTP dan pajak begitu. Nah di midstream sendiri itu sudah diatur bahkan ditetapkan gitu tol fee-nya oleh BPH Migas. Nah trader sendiri sudah ada regulasinya, profitnya sudah diatur juga. Sudah dibatasi gitu, tidak bisa semaksimal mungkin juga. Nah di hilir juga berharap tidak ingin justru rugi dan sebenarnya kalau rugi kan otomatis tutup. Kalau udah tutup ya semua rugi kan. Di hulunya nggak dapat revenue-nya, di midstream dan sebagainya juga. Jadi sebetulnya pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa. Ini kalau ini bisa berlanjut begitu ya, ini akan baik sekali. Jadi memang negara di sini harus hadir. Bahkan terakhir negara dengan APBN-nya membangun infrastruktur gas kan, pipa transmisi yang dulunya hanya pipa ke jaringan rumah tangga gitu ya. Sekarang sudah mulai ke pipa transmisi sudah dibayar oleh APBN untuk agar supaya industrinya di hilir itu bisa terjangkau, berkembang, jaminan di hulu juga tetap ada, di midstream juga ada. Jadi semua harus sama-sama, apalagi kita sekarang tadi sudah disampaikan Pak Ali kita menuju net zero emisi gitu ya. Karena gas ini adalah energi yang paling bagus, the best untuk transisi sebelum kita menuju ke EBT. Kenapa? Karena gas adalah emisi yang paling rendah, bahkan cuma 50% dibanding batu bara, juga dibanding minyak gitu. Jadi
pemerintah sangat mendorong dan alhamdulillah dari tahun ke tahun pemanfaatan gas bumi dalam negeri ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Migas juga pasal 3 huruf F gitu ya mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri. Sesuai dengan transisi energi kan juga alhamdulillah angkanya sekarang sudah hampir mencapai kalau kita bulatkan 70% untuk dalam negeri gitu. Jadi ini sudah kita berupaya pemerintah terutama gitu ya berkorban, PNBP-nya berkurang, bahkan keluarin APBN untuk infrastruktur dan sebagainya. Ini diharapkan ya bisnis ini bisa berjalan dengan baik supaya transisi energinya juga berjalan dengan baik, emisi berkurang dan tapi semuanya juga dijamin mendapatkan keuntungan gitu.